Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan episode kali ini mungkin agak berbeda dari episode sebelumnya, karena episode kali ini saya ditemani oleh Ustadz Hizbullah. Pak Ustadz, terima kasih sudah datang. Nah, MOP Lovers, jadi Ustadz Hizbullah ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan ruqyah terhadap orang-orang yang terkena sihir, sakit fisik ataupun jiwa yang sulit disembuhkan dengan medis, kerasukan serta gangguan jin. Ruqyah ini merupakan salah satu metode penyembuhan yang dilakukan dengan cara membacakan doa dan juga ayat-ayat Al-Quran kepada orang tersebut. Dan hari ini saya juga MOP Lovers akan menyaksikan langsung bagaimana proses penyembuhan dari salah seorang pasien Ustadz Hizbullah, di mana pasiennya ini adalah dari Ustadz Hizbullah sendiri ya. Saya Windy Nurhayati Amalia, usia saya 22 tahun. Saya mahasiswi di salah satu universitas Depok. Awal ngerasa ingin diruqyah itu karena tubuh tuh nggak enak. Di bahu sebelah kanan itu panas terus, udah kayak gitu bawaannya nggak mau kuliah. Terus itu udah misalkan pagi nih mandi, ya udah maunya pakai daster di kamar, terus maunya di kamar tuh gelap kayak gitu. Terus aneh banget, tiba-tiba setiap tidur di kamar itu selalu mimpi buruk, kayak ada makhluk gede hitam langsung nindihin badan gitu, langsung sesek tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak tidur di kamar nggak, biasa aja gitu, cuma saat tidur di kamar aja kayak gitu. Udah gitu setiap hari kayak mau sholat itu jadi males banget. Jadi setiap mau sholat ini bahu sebelah kanan itu panas banget. Ini kenapa ya, kayaknya aneh sih ini gitu. Udah gitu pernah kejadian di rumah itu malam ya, tapi saya belum ngerasain sih. Ibu saya itu di kamar mandi tiba-tiba meledak keluar api, padahal nggak ada apa-apa. Di lantainya itu keluar api, udah habis keluar api gitu lampu langsung mati. Pas dinyalain lagi nggak ada bekas bakar-bakar, nggak ada bekas koset, nggak ada gitu. Itu setiap malam Selasa itu dua kali kejadiannya. Kebetulan itu dulu kakek itu punya kayak bisa ngobatin gitu. Nah, ada beberapa orang yang bilang itu katanya masih ada nih kayak peninggalan gitu di rumah, tapi nggak tahu itu apa. Cuma banyak orang yang bilang kalau orang yang bisa lihat di rumah itu ada macan. Mbak Windy, ini sebelumnya terima kasih sudah datang ke Sisi Dunia bersama Pak Ustadz juga. Kebetulan ya, ini yang saya mau tanyakan sebelum kita masuk ke proses ruqyah ini nih, saya mau tanya ruqyah sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, kan identiknya kalau ruqyah ini teriak-teriak. Ruqyah ini sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Baik, ya. Secara singkat saya katakan ruqyah ini adalah pengobatan. Kebanyakan orang tahu ruqyah itu hanya buat mengobati orang yang kesurupan, terkena sihir, atau ada indikasi gangguan jin. Padahal ini hanya salah satu fungsi dari ruqyah tersebut. Lantas ruqyah buat apa kalau bukan buat ngobatin orang yang kesurupan, kena sihir, atau ada indikasi gangguan jin dalam dirinya? Maka saya katakan ruqyah ini bisa membantu dan mengobati penyakit baik yang sifatnya medis kah maupun non medis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berapa banyak orang-orang di luaran sana punya penyakit medis dia, kemudian dia ikhtiarkan dengan pengobatan ruqyah, ternyata dia sembuh dengan pengobatan ruqyah tersebut. Nah, ini kalau Pak Ustadz sendiri sudah melakukan ruqyah ini sudah berapa lama Pak Ustadz? Kalau aktivitas ruqyahnya kurang lebih sekitar 7 tahunan. 7 tahun? Ya. Oke. Nah, ini kebetulan yang saya ingin tanyakan juga nih Pak Ustadz, ini ada nggak pasien yang datang ke Pak Ustadz ini dengan kondisi yang paling parah gitu? Apa itu kejadiannya? Kalau pasien-pasien yang terbilang kasus parah itu pasien-pasien sihir, sehingga ada yang ketika mau diruqyah saja sudah janjian berkali-kali nggak sampai-sampai ke tempat terapi. Ada aja halangannya? Ada aja. Sampai suatu hari kita mengadakan ruqyah massal persis di depan rumahnya, nggak bisa datang juga. Dibikin sakit kah, dibikin sibuk kah, dibikin nggak sempet. Banyak pengalihannya. Yang penting mau ngapain aja terserah, yang penting jangan ruqyah. Oke, dan akhirnya apakah bisa dia ada saatnya bisa kena ruqyah gitu? Bisa. Jadi untuk kasus orang-orang yang terkena sihir dan banyak pengalihannya, maka memang harus dipaksakan. Dalam artian kita jemput bolanya, kita datang. Jangan suruh dia datang, tapi kita datang ke rumahnya. Jadi itu yang sebenarnya harus ada kemauan dari dianya juga ya. Iya. Tapi mungkin kalau sihir yang sudah terlalu kuat itu yang halangannya tuh susah sekali ya. Iya. Nah, tapi kalau Windy sendiri udah pernah diruqyah belum? Udah, sama Pak Ustadz sekali ini diruqyah. Iya. Mau sekali diruqyah, dan awal mau ruqyah itu ya itu gangguannya Kak. Jadi di perjalanan itu udah langsung kunang-kunang, pusing. Nah, ini tuh makin kenceng, makin sakit. Udah gitu dada makin berdebar. Nah, pas nyampe depan rumahnya Pak Ustadz, ngeliat Pak Ustadz yang dia takut, langsung kunang-kunang. Ini kenapa nih? Langsung tangan dingin, kaki dingin gitu. Ya udah langsung aja merinding.
Oke, tapi setelah itu baru ya? Alhamdulillah pas setelah ruqyah entengan. Entengan. Oke, jadi memang Windy ini adalah salah satu pasien yang memang sudah melewati ruqyah ya, dan efeknya benar-benar sangat berpengaruh untuk kehidupan keseharian Windy juga ya, dan lebih baik lagi. Pak Ustadz, ini kalau ngomongin tentang ruqyah ini kasus terberat itu kan memang sihir yang terlalu kuat ya Pak Ustadz ya. Butuh waktu berapa lama Pak Ustadz biasanya? Jadi kalau untuk menangani kasus sihir dan ruqyah ini sendiri sebenarnya nggak ada berapa kalinya, tapi dilihat dari perkembangannya. Barometernya, patokannya ketika pasien itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran masih ada reaksi, masih muntah, masih berat kepalanya, masih ketakutan, maka berarti pengaruh sihir atau gangguannya masih ada. Tapi ketika sudah dibacakan nggak seperti semula, muntah-muntah, lebih entengan, lebih tenang hatinya, maka itu berarti sudah banyak berkurang pengaruh sihirnya. Nah ini kan kalau orang beruqyah kan katanya suka muntah. Ya. Apakah muntahan itu hasil dari energi negatif itu? Jadi ketika di ruqyah, reaksi orang-orang, saya kan biasa ngadain ruqyah massal nih setiap pekannya. Maka antara orang yang satu dengan orang yang lain tuh beda-beda. Jadi nggak mesti muntah. Muntah itu dia hanya salah satu reaksi ketika di ruqyah yang menunjukkan bahwasanya dalam dirinya ada gangguan di badannya. Jadi karena memang ada gangguan di badannya ya, jadi? Ya, jadi ada yang pusing, ada yang debar-debar, deg-degan, ada yang mau muntah tapi dia nggak bisa, kayak ketahan, ada yang nangis-nangis, ada yang jerit-jerit. Itu reaksi orang beda-beda ketika di ruqyah. Jadi nggak bisa disamakan dan tidak bisa dipastikan ini reaksinya pasti muntah nggak. Nah, tadi kan kita sudah banyak seputar tentang ruqyah nih ya. Jadi langsung saja kami persilakan untuk Pak Ustadz Hisbullah untuk melakukan proses ruqyah dengan Windy ya. Oke, Mobile Lovers, ini langsung saja kita akan mulai ya. Silakan Pak Ustadz. Sudah siap Windy ya? Baik, kita lakukan ruqyah mandiri. Kita baca sama-sama, suaranya dikeluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustaz, minta sama Allah diberikan yang terbaik ya. Kalau memang benar ada penyakit-penyakit, ada gangguan-gangguan dalam diri kita, maka minta sama Allah diangkat semua penyakit-penyakitnya, minta sama Allah diangkat semua gangguan-gangguan. Ya, usapkan terus sampai ujung kaki. Nih, kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Usap. Minta sama Allah dimudahkan. Minta sama Allah dimudahkan untuk mengeluarkan semua gangguan-gangguan yang ada di dalam dirinya. Minta sama Allah dimudahkan untuk mengeluarkan semua pengaruh-pengaruh buruk yang ada di dalam diri. Jadi kalau terasa mual, susah bagian perut. Kalau terasa mual, susah bagian perut. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Tiup. Usap. Minta sama Allah diberikan terbaik. Ya. Kalau memang benar ada sihir-sihir, ada kiriman-kiriman, ada pengaruh-pengaruh ain dalam diri kita, maka minta sama Allah dihancurkan semua sihir-sihirnya. Minta sama Allah dibatalkan semua kiriman-kirimannya. Minta sama Allah dibebaskan diri kita dari semua pengaruh-pengaruh ain. Minta sama Allah dimudahkan. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Usap. Minta sama Allah dimudahkan. Ya. Kalau memang benar ada gangguan-gangguan, ada jin-jin yang bersemayam dalam diri kita, suruh keluar jin. Bilang saya tidak butuh dengan kalian. Saya tidak butuh penjaga, saya tidak butuh pelindung dari bangsa jin. Karena yang menjaga dan melindungi saya adalah Allah, bukan kalian. Keluar. Yang merasa dirinya jin. Jin-jin yang ada di kaki. Keluar. Jin-jin yang ada di perut. Yang bersembunyi di rahim. Ukhruj antum i'ada Allah. Keluar. Jin-jin yang ada di darah. Jin-jin yang masuk melalui aliran darah. Keluar. Yang ada di dada. Keluar semuanya lewat mulut. Jin-jin yang bersembunyi di pinggang. Yang ada di punggung. Keluar. Jin-jin yang ada di bahu. Yang ada di tangan. Jin-jin yang bersembunyi di leher. Yang ada di telinga. Yang ada di mata. Yang ada di muka, yang ada di kepala. Keluar. Bertobat kalian kepada Allah. Mohon ampun kalian kepada Allah. Kita baca satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Usap. Minta sama Allah diberikan terbaik. Ya. Minta sama Allah diangkat semua penyakit-penyakitnya. Minta sama Allah diangkat semua rasa sakit yang ada di tubuhnya. Minta sama Allah diangkat semua penyakit-penyakit yang ada di hati. Untuk ruqyah mandirinya cukup insya Allah. Oke, Windy, berarti kalau yang dirasa sama Windy apa? Iya. Kalau tadi merinding, enggak sama kayak yang di awal ya. Di awal lebih parah, tapi ini karena aku udah Karena pernah udah yang diruqyah, kedua ya, udah ini diruqyah, ya. jadi nggak begitu ini. Perut masih mual, terus di sini masih berat dikit. Tapi nggak separah yang awal ya. Bener. Kalau yang awal benar-benar sampai lemes banget, baru kayak gini tuh langsung pas diginiin langsung merinding semuanya. Tapi ini alhamdulillah enggak. Oke. Enggak kayak yang awal. Udah benar-benar sangat amat berpengaruh ya. Jadi memang sebenarnya ruqyah yang dilakukan atau yang dilakukan sama Pak Ustadz sekarang ini memang ruqyah yang sering juga Pak Ustadz lakukan ke pasien lain ya Pak Ustadz? Iya. Nah ini sebagai pendahuluan saja. Iya. Ya, biar nanti setelah aktivitas ruqyah selesai dia bisa rutinkan. Ini ruqyah mandiri. Ini ruqyah mandiri. Nah, tapi terkadang ada orang yang ketika ruqyah mandiri dia belum berasa. Pas dia ruqyah langsung dia tinggal dengerin aja, fokus, baru reaksi. Ada yang seperti itu. Jadi penerimaan dari si pasiennya itu juga beda-beda ya? Iya. Nah, yang datang ke Pak Ustadz itu paling jauh dari mana? Paling jauh ada yang dari Jawa Timur, ya datang ke Depok. Saya domisili di Depok. Tapi kalau paling jauh undangan ke rumah pasien waktu itu kasus sihir di Banjarmasin di Kalimantan. Itu 2 kali. Kedatangan pertama belum ketemu buhulnya atau jimat-jimat yang pernah ditanam sama pelakunya. Kedatangan kedua baru ketemu buhul-buhulnya atau jimat-jimat yang pernah ditanam. Oke. Ada ruqyah selanjutnya Pak Ustadz? Ada. Jadi mungkin untuk
untuk sebelum ruqyah dibacakan langsung, kita coba dengan salah satu herba ruqyah. Kita coba pakai minyak zaitun, kita coba pakai daun bidara. Ya, di orang kalau ada gangguan atau ada penyakit pas megang daun bidara ini 7 lembar, nanti tangannya akan terasa panas atau berat, atau nanti tangannya reaksinya getar-getar, atau pas mau dibuka susah, berat. Tapi kalau udah nggak ada penyakit, nggak ada gangguan, ya megang kayak megang daun biasa, nggak ada yang dirasa apa-apa. Kita coba dengan salah satu herba ruqyah, kita coba dengan minyak zaitun. Minum 3 kali pencetan ya, pencet 3 kali, 1, 2, 3, langsung telan. Bismillah. Langsung telan. Minta sama Allah diberikan terbaik ya. Kalau memang masih ada penyakit, masih ada gangguan, masih ada pengaruh-pengaruh jin dalam dirinya, minta sama Allah dikeluarkan semua penyakit dan gangguannya. Minta sama Allah dikeluarkan semua jin-jin yang ada di dalam dirinya. Sekarang ambil 7 lembar, pegang di kanannya 4, di kirinya 3. Pak Ustadz, ini sambil nunggu Windy lagi ngambil daunnya. Ini memang mesti minyak zaitun, Pak Ustadz? Nggak mesti, tapi minyak zaitun ini salah satu sarana yang bisa dipergunakan untuk meruqyah. Seperti zaitun, madu, daun bidara, kurma ajwa, itu sarana-sarana yang diperintahkan untuk digunakan untuk meruqyah. Ya, dan intinya apa? Bangsa jin itu nggak senang dengan segala sesuatu yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa saya pakai batang bidara? Karena terkadang saya biasanya meruqyah pakai siwak. Nih, siwak ini bukan batang, ini akar ya. Nah, jadi untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan lidah, memberikan aroma yang sedap untuk mulut kita. Nah, jin itu nggak senang. Ini kalau saya tempelin dia terasa panas, kalau saya tunjuk dia merasa risih. Nggak senang dengan segala sesuatu yang dianjurkan ya oleh syariat Islam. Nah, kenapa saya milih pakai batang bidara? Lebih kuat. Kalau saya ketemu pasien yang frontal reaksinya, pakai siwak dipatahin terus sama pasiennya, karena pengaruh gangguan itu. Tapi kalau pakai batang bidara lebih kuat, ya jinnya juga mikir-mikir gitu, mau matahin juga. Baik, kita lanjut ya. Fokus ya, dengerin bacaan saya. Minta sama Allah diberikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk diri wanita ini ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian, kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan sekarang ya Allah kami butuh pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita ini ya Allah. Jika benar-benar ada penyakit-penyakit, ada gangguan-gangguan, ada jin-jin yang bersemayam di dalam tubuh wanita ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkat semua penyakit-penyakitnya ya Allah, angkat semua gangguan-gangguan ya Allah, keluarkan semua jin-jin yang ada di dalam tubuh wanita ini ya Allah. Jika benar-benar ada jin-jin yang bersemayam di dalam tubuh wanita ini ya Allah, Allahumma stajib
Allahumma stajib ya rabbal alamin. Dan kepada kalian, ya ma'syaral jin, dengarkan saya, yang merasa dirinya jin, jin-jin pengganggu, jin-jin penggoda, jin-jin penghalang yang ada di dalam tubuh wanita ini, keluar kalian semuanya lewat mulut. Ukhruju antum i'ada Allah, keluar. Ingatlah, tubuh wanita ini bukan rumah kalian, bukan tempat tinggal kalian, dan kalian bukan penjaga dan pelindung tubuh wanita ini. Karena yang menjaga dan melindungi kita semua adalah Allah Azza wa Jalla. Keluar semuanya lewat mulut. Bangsa jin tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia dengan alasan apapun. Keluar semuanya lewat mulut. Ajak semuanya untuk keluar, ajak semuanya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar. Jin-jin yang ada di kaki, keluar semuanya lewat mulut. Jin-jin yang ada di perut, yang bersembunyi di rahim, keluar. Jin-jin yang ada di darah, jin-jin yang masuk melalui aliran darah, keluar. Yang ada di dada, keluar semuanya lewat mulut. Keluar. Jin-jin yang bersembunyi di pinggang, yang ada di punggung, keluar. Jin-jin yang ada di bahu, yang ada di tangan, jin-jin yang bersembunyi di leher, yang ada di telinga, yang ada di mata, yang ada di muka, yang ada di kepala, keluar. Bertobat kalian kepada Allah, mohon ampun kalian kepada Allah. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Wa wahayna ila Musa an alqi asaq فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Nah, tadi Mbak Windy seperti kesakitan ya? Sebelah sini masih sakit. Itu. Sebelah sini. Iya, apalagi tadi pada saat Pak Ustadz lebih fokus ke situ ya? Oke. Merinding. Oh. Kayak ganjel di sini. Nggak tahu apa. Sampai basah. Jadi memang sedikit berbeda. Kalau Windy ini kan memang sudah yang kedua kali ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika reaksi yang pertama itu lebih dahsyat ya. Iya, itu baru, ya itu yang seperti diceritakan tadi. Baru awal mau di perjalanan saja, baru OTW sudah merasa nggak enak badannya. Karena memang ada gangguan di badannya. Terakhir mungkin nanti kita coba dengan daun bidara. Jadi yang 7 lembar itu dimakan. Dikunyah sampai lembut, kalau sudah lembut telan. Coba bismillah, satuin, pakai tangan kanan. Iya. Sampai lembut, kalau sudah lembut telan. Minta sama Allah diberikan terbaik. Tapi ingat ya, ditelan dulu, jangan dimuntahin dulu. Nanti kalau sudah ditelan, kalau mau muntah-muntah nggak apa-apa. Sama Allah dimudahkan. Berarti kalau kayak begini sudah selesai Pak Ustadz ya? Insya Allah kalau untuk terapinya cukup insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Bagaimana hari ini akhirnya kita bisa tahu sesungguhnya ruqyah. Akhirnya kita juga dari MOP Channel bisa memberitahu bersama Pak Ustadz di sini bagaimana ruqyah yang dilakukan atau yang sering dilakukan dari Pak Ustadz bersama pasiennya. Oke, dan terima kasih untuk penonton Sisi Dunia. Terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal tadi. Dan Windy terima kasih banyak ya. Sudah berbagi cerita bersama kami, dan sehat terus, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dan diberikan kemudahan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah berbagi cerita bersama kami dan juga ilmu yang sangat berguna untuk semua penonton dari MOP Channel. Dan kalian semua juga bisa download aplikasi MOP Lovers di Play Store ya untuk pengguna Android, dan juga di App Store untuk pengguna iOS ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang ada di sini, kira-kira apa saja yang ingin kita bahas dari Sisi Dunia ya. Sampai ketemu lagi hanya di Sisi Dunia. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas
membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.